Shalom, saya akan presentasi mata kuliah akuntansi keuangan daerah untuk bab yang pertama, yaitu karakteristik akuntansi keuangan daerah. Sebelum saya presentasi, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya yaitu Elshadai Jeremian Adu dengan NIM 191901119, kelas C semester 4. Kita akan memasuki materi bab yang pertama, karakteristik akuntansi keuangan daerah. A. Karakteristik organisasi pemerintah. Organisasi pemerintahan merupakan bagian dari sektor non-bisnis. 3 kelompok kategorisasi organisasi menurut Jones dan Penlebury dalam kurung 2010. Yang pertama, profit oriented. Yang kedua, tipe A non-profit. Yang ketiga, tipe B non-profit. Dalam kerangka konseptual, akuntansi pemerintahan disebutkan bahwa lingkungan operasional organisasi pemerintahan berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Karakteristik penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah: yang pertama, karakteristik utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, karakteristik keuangan pemerintahan yang penting bagi pengendalian. B. Hubungan keuangan negara dan keuangan daerah. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis aktual di pemerintah daerah. Yang ke-10, Peraturan Daerah atau Perda, misal Perda tentang APBD. Yang ke-11, Peraturan Kepala Daerah atau PerKDH, misal PerKDH tentang penjabatan APBD, PerKDH tentang sistem dan kebijakan akuntansi Pemda. C. Pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah juga dibagikan menjadi 6 bagian. Yang pertama, hak-hak daerah. Hak-hak daerah juga dibagikan menjadi 2, yaitu memungut pajak dan retribusi daerah. Yang kedua, melakukan pinjaman. Yang berikut, kewajiban daerah. Kewajiban daerah juga dibagikan menjadi 2, yaitu menyelenggarakan urusan Pemda. Yang kedua, membayar tagihan kepada pihak ketiga. Yang berikut, penerimaan daerah. Yang berikut, pengeluaran daerah. Yang berikut, kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Dan terakhir, kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemda dan atau kepentingan umum. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, pelaksanaan dan penatausahaan APBD. Yang ketiga, perubahan APBD. Yang keempat, akuntansi dan pelaporan. D. Definisi akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas Pemda dalam rangka pengambilan
keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal dalam kurung Halim 2007. Yang pertama, akuntansi. Akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi komersil, akuntansi sektor publik. Sedangkan akuntansi sektor publik juga dibagi menjadi dua bagian juga, yaitu akuntansi pemerintahan, akuntansi non-pemerintahan. Yang berikut, akuntansi pemerintahan juga dibagikan menjadi dua bagian juga, yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Sedangkan akuntansi pemerintah daerah juga dibagikan menjadi satu, yaitu akuntansi keuangan daerah. Pengguna laporan keuangan daerah. Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintahan terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemda, yaitu yang pertama masyarakat, yang kedua para wakil rakyat atau DPRD, yang ketiga lembaga pemeriksa, yang keempat analis dan peneliti, yang kelima pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman. Yang keenam pemerintah pusat, yang ketujuh pemerintahan daerah lainnya. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan pokok Pemda terdiri atas yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL, yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional atau LO, yang kelima laporan perubahan ekuitas atau LPE, yang keenam laporan arus kas atau LAK, yang ketujuh catatan atas laporan keuangan atau CLK. Basis akuntansi keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka mulai tahun 2015 Pemda wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas. Sekian dan terima kasih.